Saya mau sharing sebuah safety contact nih. Ini terkait dengan materi yang kita bahas sekarang ya, proses safety information. Jadi ini safety contact ini anu Pak, gitu ya. Kalau dulu waktu saya di Dukon sama di Shell gitu, ini adalah sebuah kebiasaan sebelum kita sebuah meeting. Nah, meeting apapun ya, meeting production, meeting operation, apalagi meeting safety gitu ya. Di awalnya pasti ada sebuah safety contact. Cerita tentang aspek safety mengenai mengalami suatu kejadian di luar kah ya, atau misalkan ada pengalaman di rumah ya, di jalan dan lain sebagainya, itu bisa di sharing. Saya mau sharing satu safety contact yang mungkin agak sedikit panjang karena ini terkait dengan elemen yang akan kita bahas, proses safety information ya. Ini di Amerika, di Virginia, West Virginia, Bayer, namanya Bayer Crop Science. Kalau Bapak Ibu dengar kata Bayer gitu ya, what is in your mind? Kalau saya obat nyamuk, Pak. Nyamuk ya, rotan ya, gitu ya. Perusahaan Jerman, tapi operasinya ada di Amerika. Anda pernah ya menggunakan obat nyamuk itu tadi, semprotan itu untuk membunuh seekor kecoa misalnya. Coba deh Anda lihat, kalau ada kecoa jalan gitu, Anda semprot pakai itu. Nyemprotnya nggak usah banyak-banyak ya, itu aja ya. Nah itu nanti kecoa akan kaget sebentar karena ada kayak disembur, tapi nanti lama-lama dia akan pusing. Ya lari ke sana kemari, terus lama-lama mungkin 10-15 menit dia akan kayak rentang glad sampai pecel gitu ya, terus akhirnya mati. Nah, sama apa di sini, Bayer ini itu bikin pestisida, ya, insektisida, herbisida dan lain sebagainya lah. Ya, kalau udah bikin bahan-bahan kayak gitu, mereka itu menggunakan bahan kimia yang sangat mengerikan bahayanya, ya, tingkat tinggi lah bahayanya. Termasuk DuPont ya, DuPont itu juga pernah membuat bahan kimia seperti itu. Berbagai macam bahan kimia yang digunakan itu bisa dioksin, bisa ada namanya metil asosianat ya. Nah, kalau Bayer ini itu menggunakan dua bahan kimia yang juga cukup berbahaya, yaitu namanya metomil, sama di sini kalau Anda lihat ada MIC. Ya, MIC itu metil asosianat. Ya, kalau Bapak-bapak familiar dengan yang namanya insiden di Bhopal, India yang menewaskan 3.000 orang officially, tapi unofficially katanya 10.000 orang. Itu terjadi karena rilis MIC ini yang tidak terkontrol. Ya. Nah, Bayer belajar dari kejadian di Bhopal. Sehingga tangki MIC-nya dia itu dikasih barikade berupa baja yang tebal. Nanti ada gambar di belakang ya. Sehingga kalau misalkan ada skenario terburuk terjadi di pabrik mereka, tangki MIC itu akan terlindungi dari bahaya yang besar itu. Cuman kejadiannya gini ya, kalau kita berbicara yang safety contact yang di sini, yang meledak itu bukan tangki MIC, yang pecah itu bukan tangki MIC-nya, tapi tangki bejana bertekanan yang membuat proses metmobil, Larvin unit. Ya. Kejadiannya 28 Agustus malam, uh, jam 10.35 PM. Jadi terjadi sebuah reaksi kimia tidak terkontrol yang menyebabkan sebuah bejana bertekanan yang kapasitasnya itu 4.500 galon. Silakan Anda konversi sendiri ya ke dalam meter kubik. Ya. Uh, Bejana bertekanan ini disebut residual treater. Jadi dia mentreat residual. Ya, residual berupa metomilit tadi yang residual dari proses lah ya. Kemudian diproses lagi nanti bisa jadi kayak bahan bakar lah gitu. Bejana tersebut meledak. Ya. Solvent yang ada di dalamnya, ya solvent di dalam tangki ini, yang namanya solvent itu kan thinner, itu kan solvent. Itu gampang mudah terbakar, meledak, ya, dan terbakar selama 4 jam, pabriknya hancur, ya. Dan waktu meledak, yang namanya bejana bertekanan itu kan besi, logam, ya. Kalau di case-nya Bayer Crop ini, bejana bertekanan ini baru diganti dengan bahannya yang namanya stainless steel, ya, karena tangki yang lama, jadi lagi startup nih sebenarnya. Jadi tangki yang lama itu sudah mulai korosi, mulai tipis gitu ya. Nah, terus akhirnya diganti dengan yang baru. Bejana bertekanannya aja, pipa-pipanya nggak diganti, ya. Lalu di-connect dan lain sebagainya, startup, dia pecah gitu karena terjadi runaway reaction yang menyebabkan overpressure terus ditekan gitu. Kalau bejana bertekanan pecah itu kayak misil Bapak Ibu, pecahnya dari logam-logamnya bejana bertekanan itu nebar kemana-mana dan pabriknya itu ya kena pipa-pipanya dan sebagainya. Alhamdulillah tangki MIC tanknya ini ya sudah dikasih barikade ya, jadi nggak kena dia. Oke, cuma saya mau cerita tentang metobilnya ini. Jadi dari kejadian itu malam-malam ya 10.35 yang fatal terjadi dua fatality. Ya, jadi dua orang ini, yang poin pertama, poin kedua ini, bullet poin pertama, bullet poin kedua ini ada dua-duanya operator, ya, yang diminta oleh operator di control room untuk ngecek ke lapangan apakah kejadiannya betul seperti yang terlihat di dalam screen di control room. Oke, pas mereka lagi ke lapangan, meledak, dar, ya, satu orang meninggal di tempat akibat terbakar dan terkena trauma karena pecahan logamnya itu. Gitu. Yang satu lagi agak kasihan ini Bapak Ibu, wafatnya itu setelah 41 hari. Ya, kalau Anda pernah nengok sedikit
di rumah sakit Pertamina, itu kan rumah sakit Pertamina itu kan salah satu rumah sakit yang diizinkan untuk merawat orang yang luka bakar. Jadi ruangannya itu khusus ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa rumah sakit yang lain karena kalau udah luka bakar itu sangat rentan terpapar infeksi. Nah, salah satu rumah sakit yang diizinkan itu adalah Pertamina di itu Bayoran situ ya. Saya nggak tahu kalau RSCM sekarang punya apa enggak ya fasilitas itu. Itu kalau Anda melihat ke situ, di situ orang yang luka bakar tuh kasihan sekali. Ya, 41 hari ini dia menderita luka bakar terus meninggal. Ya, kemudian 6 orang pemadam api itu juga dirawat karena 6 orang pemadam api sama 2 orang kontraktor karena dikhawatirkan mereka terpapar bahan kimia beracun akibat bakarnya metomil tadi. Dan dari beritanya, dari insiden investigasinya disebut bahwa 40.000 orang yang berada di sekitar pabrik itu diungsikan sementara selama 3-4 jam gitu karena dikhawatirkan terpapar dengan bahan kimianya tadi. Nah, penyebabnya itu gini. Ini sedikit ya Pak PNID. Nah, saya yakin mungkin Bapak juga cukup familiar lah dengan membaca PNID ini, tapi biasanya kalau membaca PNID ini juga perlu melihat drawingnya, kemudian perlu melihat namanya story atau narasi dari prosesnya. Itu namanya proses desain basis, itu adalah bagian dari proses safety information yang nanti juga akan saya singgung. Jadi bahan metomil itu dimasukkan dari sini. Oke. Dari metomil solvent liquid from flasher bottom. Di sini ada tangki yang lainnya lah, ada tangki prosesnya gitu ya. Dimasukkan dan kemudian proses pemanasan itu gini. Di sini ada heater sama ada cooler. Jadi dimasukkan, ini ada temperatur transmitter ya di sini ya. Jadi temperatur transmitter ini akan ngasih tahu valve yang di sini. Kalau terlalu panas, maka yang di sini akan tutup, yang ini buka, jadi didinginkan. Tapi kalau kurang panas, yang ini akan tutup, yang ini dibuka gitu. Oke. Saya cerita ringkasnya aja ya. Nah, metomil itu dimasukkan ke tangki ini untuk diproses dengan panas tadi sehingga nanti akan mengalami dekomposisi. Cuman metomil ini itu nggak boleh lebih dari 1% kapasitasnya dari yang ada di sini, di fluida yang ada di sini. Kalau lebih dia akan menyebabkan reaksi kimia berlebihan ya akhirnya bisa pecah ini tangki. Nah, cuman pada prosesnya ini itu mereka operator di control room itu menganggap proses di sini itu kadang-kadang lambat. Ya, karena lambat sehingga seringkali metomil ini kalau udah dingin itu timbul flak-flak di pipa sehingga harus dibersihkan dan kadang-kadang ada beberapa case di sini itu sampai flak menutup flak di safety valve-nya ini gitu ya, agak repot. Akhirnya mereka sering menambahkan metomil ini supaya prosesnya lebih cepat dengan cara membuka ini feed control feed control valve yang sebenarnya juga menggunakan suatu sistem interlock ya. Di interlocknya itu sama orang di control room pada saat sebelum terjadi kecelakaan di bypass dengan memasukkan password. Jadi si control room itu orang control room itu boleh bisa buka ini control valve ini dengan password. Dibuka. Akhirnya terjadilah runaway reactions yang tidak terkontrol. Ya, kemudian pipanya meledak. Kok pipanya, tangkinya meledak. Ya. Nah ini sebenarnya juga bagian, ini kan PNID Pak ya, PNID ini juga sebagian dari proses safety information. Demikian juga dengan ini. Nah, ini metomil tuh kalau Anda melihat MSDS-nya, itu dia berbahaya ya untuk manusia. Nah, terus untuk kesehatan, terus ini beracun ya kalau nggak salah ya. Terus ini bisa mencemari lingkungan yang berair kalau dia terbuang saluran air dengan membunuh binatang-binatang mencemari lingkungan lah. Itu berbahaya di balik metomil ini. Anda bisa melihat di MSDS-nya. Ini contoh kehancurannya ya. Ini tangki metilase cyanatnya ya, Bapak Ibu. Ya. Ini proteksinya. Ini tangkinya ini anunya barriernya proteksinya di luar. Tangkinya cukup besar ya. Dan waktu meledak, alhamdulillah tangkinya nggak bocor di belakang, di dalamnya ini ya. Cuman ini menimbulkan isu. Nanti di slide berikutnya akan saya bahas juga. Nah, ini beberapa dari temuan-temuannya kalau kita berbicara tentang investigasi insidennya ya. Jadi ada beberapa aspek yang mana pada saat mereka ini ada 4 ya. Ada 5. Nah, jadi pada ada ini aspek-aspek ini saya satu lagi bentar ya. Ini itu waktu diinvestigasi. Jadi investigasinya itu mendalam ya Bapak Ibu. Itu pada saat mereka melakukan hazard analysis, PHA ya, proses hazard analysis. Nah, itu mereka tidak memperhatikan berbagai macam dokumen proses safety information yang ada ya. Saya nggak usah baca ya, tapi dia kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian sama di tahun ini terkait PHA juga ya. Mereka nyebut gini, the PHA team concluded that high residue concentrations in the pressure feed itu yang ini saya balik dikit ya. Pressure feed itu yang ini ya. Nih. Jadi, waktu melakukan HAZOP, mereka menyebut bahwa kalau terjadi konsentrasi yang tinggi di pressure feed itu no consequence gitu. Ya, mereka nggak baca proses dokumennya dari proses safety information ini. Jadi mereka nggak remeh gitu lah. Ya. Kemudian PHA tahun 1994 juga begitu. Mereka tidak mempertimbangkan ini. The team did not consider any operational errors or startup and shutdown scenario that could lead to a large quantity of under temperature metomil in the residual litter. Okay.
Bapak nggak usah pusing ya. Ini apa? Intinya saya cuma pengen menghubungkan aja bahwa lack of understanding dari proses safety information ini, kalau di insiden ini, itu menyebabkan PHA yang mereka lakukan itu boleh dibilang nggak dalam, ya, kurang tajam gitu. Sehingga rekomendasinya pun juga kurang tajam dan akhirnya timbullah kecelakaan seperti ini in long term. Ya. Nah, kemudian eh, ini ya, oke, ya. Jadi kalau lebih seperti itu ya, Bapak bisa baca di sini. Apa? Ini misalkan kayak gini, tim PHA concluded that high metomyl concentration downstream of the crystallizer was only product quality problem, gitu. Jadi mereka tidak mempertimbangkan aspek safety-nya. Mereka hanya berpikir bahwa kalau high metomyl concentration itu hanyalah masalah quality product aja. Padahal sebenarnya high metomyl concentration ini yang tadi nggak boleh di atas 1% itu, kalau kita lihat dari dokumen prosesnya, itu bisa menyebabkan runaway reaction. Oke, nah ini Pak ya beberapa temuan-temuan dari insiden di Bayer ini terkait proses safety information. Nah kemudian setelah 2 tahun kejadian, ya kan ada investigasi, ada public hearing dan lain sebagainya. Karena di situ Bayer itu mengelola metil isocyanat yang dikhawatirkan bisa terjadi lagi seperti di Bhopal kalau meledak kalau pecah gitu ya. Akhirnya karena tekanan dari publik dan lain sebagainya, pabriknya ditutup gitu. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang proses safety information. Kalau kita bicara proses safety information, ya, itu kalau kita berbicara proses safety information di dunia safety itu di mana sih gitu loh letaknya. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau kita berbicara yang namanya safety, ya itu secara umum, ya, secara umum. Mungkin ada pengkategorian yang lain. Itu ada namanya behavior safety, ada namanya proses safety management, ada namanya environmental management. Pada beberapa aspek behavior, nah yang namanya proses safety information itu adalah bagian dari proses safety management. Kalau dulu saya di DuPont, ya proses safety information itu adalah elemen nomor 1. Tapi kalau di OSHA tidak diurutkan seperti itu, ya that's okay, nggak masalah. Ini proses safety information adalah bagian dari proses safety management. Ya kalau gambarnya di OSHA tuh dia menggambarkannya tuh kayak beginilah gitu ya, dengan fondasinya itu adalah manajemen komitmen. Manajemen komitmen ini adalah bagian dari behavior safety. Oke, ya ini proses safety information. Ini adalah elemen fondasi dari proses safety management, digunakan sebagai input masukan untuk elemen-elemen yang lain. Ya, untuk poin yang nomor 2 ini, PHA itu perlu PSI yang up to date, apalagi namanya HAZOP. Ya, HAZOP itu kalau PNID-nya nggak up to date itu ya dikhawatirkan HAZOP tersebut tidak valid. Bikin operating prosedur, ya kita bisa tahu bagaimana bikin operating prosedur yang baik itu dari proses safety information. Nanti prosedur ini dibikin langkah-langkahnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini harus diberitahukan kepada para pekerja dan harus diberikan berupa training. Training ini bisa di dalam kelas, bisa praktek di lapangan dengan membawa IK atau operating prosedur tersebut, gitu ya. Demikian juga nanti syarat safety review, ya. Kontraktor ini yang dipilih itu juga harus sesuai dengan pekerjaannya, ya. Mechanical integrity pemeliharaan, work permit, manajemen of change, itu semuanya sangat tergantung sekali dengan proses safety information yang up to date. Karena itu kalau ada perubahan di dalam proses safety information ini, itu perlu dilakukan yang namanya management of change yang tepat. Gitu. Karena itu semua untuk mengimplementasikan PSM ini, itu perlu yang namanya operational discipline. Ya. Dan yang namanya PSM ini biasanya nggak akan berjalan dengan baik kalau behavior safety-nya tidak dibangun. Tujuan adanya elemen PSI, intinya adalah untuk memberikan informasi terkait proses di pabrik tersebut. Kemudian, mengetahui bahan kimia berbahaya apa yang ada digunakan di pabrik, ya. Kemudian hazard terkait bahan kimia. Setelah mengetahui bahan kimia ini, jumlahnya berapa, bahan kimianya apa, kita harus tahu. Kalau kita udah tahu bahan kimia ini, kan kita tahu hazardnya, kan? Ya. Nah, bahan kimia ini gampang kok nyarinya, ya. Yang lihat aja di MSDS. Ya, MSDS itu dalam beberapa workshop saya suka men-challenge gitu kepada rekan-rekan, mungkin sekarang rekan-rekan mungkin udah pada tahu ya. MSDS itu terdiri dari 16 chapter. Ya, chapter pertama adalah informasi tentang supplier. Chapter kedua adalah pictogram. Lalu nanti ada 3, 4, 5 sampai 16 itu terkait misalkan gimana handlingnya, gimana anunya apa data apa technical data sheet-nya, gimana kalau kena mata, gimana kalau telan, gimana nyimpennya, gimana kalau kebakar dan sebagainya. Itu ada semua di MSDS. Kalau kebakar nanti pakai aparnya yang tipe apa, itu ada semuanya biasanya di MSDS. Ya, sehingga MSDS itu sebenarnya sebuah informasi yang sangat lengkap ya Bapak Ibu. Dan MSDS ini bisa dipakai untuk bikin prosedur. Ya, prosedur emergency, untuk prosedur kalau misalkan handlingnya gimana, gitu. APD-nya yang dipakai apa, bisa merefer itu. Dan MSDS inilah bagian dari proses safety information dokumen yang harus dijaga. Ya, kemudian proses kimia yang diinginkan atau proses kimia yang tidak diinginkan. Kita juga harus berpikir
kalau kita melakukan yang namanya hazard analysis, baik itu HIRA DC, baik itu PHA, IBPR, itu kita harus berpikir mengetahui hazard dari proses kimia yang diinginkan, sama bisa jadi ada suatu proses kimia yang inadvertently atau tidak diinginkan, ya terjadi gitu, ya. Yang dibopal kan gitu, simple, MIC cuma kecampur air gitu loh Pak, inadvertent, karena pipanya banyaknya polusi dan lain sebagainya, ya. MIC-nya mendidih, MIC campur air mendidih air loh Pak, air itu jangan dianggap sepele loh. Air kalau kecampur ke beberapa bahan kimia mendidih, gitu ya, kayak MIC gitu, ya. Itu juga harus dipahami. Dan itu biasanya memahaminya itu adalah dalam proses pada saat membuat PHA. Dan kemudian untuk memberikan informasi penting yaitu tentang PSM Critical Equipment dan desain basisnya. Nanti disinggung sedikit ya PSM Critical Equipment. Dan kemudian informasi di PSI ini tujuannya adalah sebagai salah satu, bukan salah satu ya mungkin, untuk membangun barrier gitu. Ya, baik itu kontrol ataupun mitigation supaya tidak terjadi katastrofis insiden. Ini pentingnya ya, fondasi untuk elemen PSM yang lain tadi sudah saya jelaskan. Dan kemudian dengan memahami PSI ini, kita akan bisa memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. Ya, ini beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi jika PSI itu tidak dijaga. Jika Anda melakukan perubahan, nah ini tadi juga sudah disinggung terhadap dokumen PSI, itu diperlukan desain basis yang original. Nah, desain basis yang original ini biasanya adalah kalau tadi Bapak ada di project ya, itu adalah as-built dokumen. Diserahkan pada saat project sudah mau bahan kimia boleh masuk lah gitu ya, setelah commissioning biasanya ya. Itu nanti ada pre-startup safety review, salah satu elemen dari PSM juga. Nanti di checklistnya pre-startup safety review itu juga perlu didetailkan dokumen apa saja yang perlu diserah terimakan dari project kepada tim operation. Nah, kalau kita berbicara PSI secara umum itu dibagi 3, yaitu pertama hazard dari material yang digunakan di fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses desain basis. Proses desain basis itu kayak narasi ya, narasi proses di pabrik itu. Dan kemudian equipment desain basis sama aset equipment atau aset desain basis. Ini itu apa namanya? Kalau bapak-bapak dulu ada yang pernah kuliah di teknik mesin atau teknik elektro, itu ada gambar mesin gitu kan. Nah, itu gambar mesin. Gambar equipment, drawing-nya. PNID juga termasuk di situ ya. Jadi misalkan ada sebuah reaktor gitu, kita nggak bisa tahu reaktor itu dalamnya gimana kecuali reaktor itu dibongkar. Tahu. Kita bisa ngeliat dari drawingnya gitu. Yuk kita lihat satu-satu hazard dari material ya. Nah, ini ada dokumen dan hazard dari material itu adalah dokumen dan informasi terkait material berbahaya yang digunakan di fasilitas tersebut yang harus dijaga dan harus disimpan secara proper ya. Nah, harus diketahui di mana bahan-bahan tersebut digunakan ya. Jadi ada list of hazardous material itu harus jelas Bapak Ibu. Misalkan Anda menyimpan gas metan. Gas metan ini disimpannya di mana aja, tekanannya berapa. Anda misalkan menyimpan bahan kimia yang berbahaya dioksin, lokasinya di mana, berapa volumenya. Ya, itu harus dipetakan. Ya, gunakan safety data sheets. Bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, semuanya itu juga harus dibuat material safety data sheet-nya. Ya. Nah, kadang-kadang untuk bikin material safety data sheet atau SDS ini itu perlu kerjasama sama teman-teman dari laboratorium. Kalau misalkan SDS ini tidak ada di luar, ya bukan bahan yang umum. Buatkan informasi yang jelas, apakah ini bahan mudah terbakar, bahan beracun atau reaktif. Ya, biasanya ada gambar piktogramnya lah. Kalau gambar piktogram ini, Anda bisa merefer pada Global Harmonized System, Bapak Ibu, ya GHS, Purple Book, ya. Saya nggak hafal isinya, tapi ada itu guidelines-nya gitu di situ. Kalau ngikutin Global Harmonized System, MSDS yang Anda buat itu nanti ya, secara global itu harmonisasi, bisa dipakai dimanapun, di negara manapun yang menerapkan GHS itu tadi. Kalau kita berbicara material berbahaya, ini ada ketentuan hukumnya. Ya, beberapa di Indonesia itu salah satunya ya, Menaker nomor 187. Nah, kalau di sini itu disebut Pak, bahan kimianya apa saja yang nilai ambang batasnya ya, nilai ambang kuantitasnya itu dikategorikan kalau lebih dari NaK-nya itu sudah dikategorikan ke dalam bahan yang sifatnya seperti yang disebutkan misalnya kalau di sini ya, ini listnya yang kategorinya sangat beracun. Ya, ini listnya. Ini diambil dari ini Pak Menaker ini. Ya. Aldicarb ya, kemudian ada Hamilton dan lain sebagainya itu ada nilai ambang ke kuantitasnya dianggap sebagai sangat beracun itu adalah sekian. Nah, ini bisa dijadikan rujukan dan kalau yang namanya ketentuan hukum ini harus diikuti. Kemudian ada yang berdasarkan kalau misalkan implementasi PSM ini dengan PHA biasanya dibutuhkannya ya. Dan nanti Anda perlu mengidentifikasi itu kuantitas bahan bakar berkenannya berapa, jumlahnya berapa, letaknya di mana, yang mudah menyala bagaimana, mudah menyala di atas titik flash point ya.
Ini hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada berdasarkan areanya, ya. Berdasarkan area juga perlu dipertimbangkan ya. Bisa jadi air itu menjadi sebuah material yang berbahaya kalau dia diletakkan pipanya, misalkan ya, tangki airnya diletakkan di sebelah bahan kimia yang kalau bereaksi dengan air itu malah berbahaya. Kayak misalkan metilase cyanide. Contohnya itu ya. Tadi hazard of material. Sekarang kita bicara proses desain basis. Proses desain basis itu ada narasi, ya narasi story. Nah, ini contoh sih, ini gambar yang saya ambil aja ya. Saya nggak akan bicara tentang spesifik detail di sini. Intinya nanti dari proses kimia itu kita bisa tahu nih di area mana yang tekanannya berapa, tekanannya tinggi, tingginya itu berapa, lalu nanti di situ tangkinya volumenya berapa, batas minimumnya berapa, batas maksimum dari fluidanya yang boleh berapa, nanti perlu dipasang high alarmnya bagaimana, high alarmnya gimana, pressure transmitternya gimana, level transmitternya gimana, bla 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 dan sebagainya. Ya. Nah, kalau reaksi kimia yang tidak terkontrol dengan baik itu bisa menyebabkan macam-macam, ya. Dan yang paling ngeri kalau yang namanya proses kimia, pabrik kimia itu terjadinya reaksi kimia yang tidak terkontrol itu bukan cuma sekedar ya leak gitu ya, tapi nggak satu leak kebocoran gitu ya atau kecil enggak, tapi bisa ya wah gitu, kebakar besar gitu ya, ke bahan kimia beracun rilis gitu ya, dapat menyebabkan konsumsi suatu reaksi atau reaktan yang tidak terkontrol, terlepasnya energi yang tidak terkontrol ke area di sekitar pabrik atau ke lingkungan di sekitarnya. Kemudian bisa menimbulkan timbulnya suatu produk yang tidak terkontrol, gas beracun ya. Karena pabrik plastik gitu, pabrik plastik itu kalau kebakar ya Bapak Ibu mungkin pernah ya mencoba bakar itu deh apa, botol mineral ya, udah coba deh lihat pas Anda bakar botol mineral itu, apinya tuh warnanya oranye, asapnya warnanya hitam, coba deh ada kali isi gitu, tapi jangan keseringan ya, kan bau sengit sangit gitu, itu dioksin ya, tentu ada racun-racun yang lainnya gitu ya, salah satu di situ ada dioksin yang saya tahu, kok itu juga mengandung dioksin ya. Nah, timbul produk yang tidak terkontrol. Nah, itu dioksin itu bisa timbul karena misalnya tadi kayak plastik dibakar, tidak terkontrol. Timbul suatu produk gas beracun, ya, gas racun. Nah, kemudian reaksi kimia tidak terkontrol itu juga bisa menyebabkan timbulnya gelombang ledakan. Ya, beberapa kasus Pak, kayak misalkan kasusnya BP Texas yang meledak gitu ya pada saat startup juga, itu ledakannya bukan cuma terjadi sekitar 100 meter, 200 meter, itu sampai berapa ratus bahkan kilo ledakannya, getarannya, jendela pecah gitu ya. Penguapan bahan kimia cair ya, meningkatkan temperatur dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan itu bisa mencakup misalnya panas yang berlebihan, nyala api, racun, korosi ya, menekan tabungnya, menyebabkan kerusakan pecah tabungnya. Nah, hazard dari suatu reaksi kimia itu adalah jadi kita harus paham nih Pak, waktu melakukan yang namanya PHA ya, proses hazard analisis. Untuk bisa memahami PHA atau proses hazard analisis atau IBBR apalah namanya itu kita harus merefer kepada dokumen PSI ya. Kita harus mengetahui hazard reaksi kimia yang ada di fasilitas Anda. Proses safety information itu dokumennya seringkali di-provide dalam bentuk sebuah manual. Ya, kalau kita beli suatu peralatan, itu kan ada manualnya. Contohnya lah kalau misalkan ada beli mobil baru Innova gitu misalnya ya, kan pasti dikasih manualnya kan. Ya, yang di dashboard itu artinya apa aja, kalau ini nyala artinya apa, kalau itu nyala artinya apa, cara startnya gimana, ngisi radiatornya gimana, prosesnya ada, itu kan manual. Nah, itu proses safety information itu adalah sebenarnya proses safety information manual buat sebuah pabrik yang namanya Innova. Gitu. Nah, kalau pabrik Anda yang gede, itu juga perlu proses safety information manual. Biasanya proses safety information manual ini, tadi sudah saya utarakan, itu diserahkan kepada user, kepada operate pada saat construction sudah selesai, pada saat mau startup. Ya, itu harus di list down. Dan dokumennya, kalau kita tadi bicara tentang sebuah mobil, dokumennya cuma satu buku, ya, simple. Karena pabrik, kalau kita mobil tadi kita anggap sebuah pabrik itu kecil, gitu ya. Tapi kalau sebuah pabrik yang besar, petrochemicals ya, oh ya, itu yang namanya proses safety information-nya itu juga banyak sekali dokumennya. Oke, nah di dokumen proses safety manual ini, nah itu akan menjelaskan stabilitas panas dan kimia misalnya, ya, ketidaksesuaian kimia dan material itu biasanya ada di situ, ya. Kemudian data termodinamika dan reaksi kinetik atau mungkin reaksi yang lainnya, pembentukan material yang reaktif atau tidak stabil, pembentukan racun atau material mudah terbakar dan lain sebagainya, ya. Sehingga dengan dari dokumen manual ini kita bisa tahu nih gimana mengelola bahan kimia tersebut, gimana bikin IK-nya, gimana program trainingnya, gimana program emergency response-nya, terus apa lagi?
gimana proses apanya lagi ya, misalkan management of change-nya kalau misalkan ada perubahan dari dokumen-dokumen itu gitu ya, terus dikelola dengan baik. Kemudian cukup jelas ya Bapak Ibu logika berpikirnya ya. Oke, nah proses desain basis kita masih bicara di ya elemen yang kedua tadi, yang pertama kan hazard of the material, sekarang kita lagi bicara proses desain basis, nanti yang ketiga kita akan bicara asset atau equipment design basis. Proses desain basis, penjelasan proses ya, ini sudah saya utarakan. Gimana proses kimianya, gimana keseimbangan energinya, material, keseimbangan material dan energi dan sebagainya. Langkah proses, parameter proses dan sebagainya itu semua dijelaskan di situ. Batasan parameter, tekanan maksimum, tekanan minimum, level minimum, level maksimum, level minimum, flow maksimum, flow minimum, ya itu semuanya dijelaskan di situ. Kemudian proses untuk memahami hazard ya itu juga bisa dibaca dari proses desain basis. Kalau kita bisa tahu di satu bejana bertekanan kanannya berapa PSIG itu kan berarti kan memahami hazard ya. Kalau dari proses desain basis itu dijelaskan bahwa di sini nanti akan terjadi pencampuran sehingga menimbulkan temperatur tinggi, itu kan memahami hazard ya. Proses desain basis untuk memahami hazard ya. Kemudian salah satu bagian dari proses desain basis adalah diagram block flow atau diagram alur proses pabrik PNID dan lain sebagainya, itu juga masuk situ gitu ya. Dan kemudian gimana menyimpan suatu substansi berbahaya dengan baik dan benar. Ya, berikutnya adalah equipment atau aset desain basis. Ya, nah ini tadi desain basis dari equipment, mesin-mesin yang ada di situ, peralatan yang ada di situ, termasuk struktur pabrik. Ya, ini adalah informasi yang digunakan untuk mendesain dan memfabrikasi fasilitas. Ya, fasilitas itu bisa pabrik ya, bisa station gas atau bisa gudang, ya warehouse. Intinya adalah facility. Ini mencakup informasinya apa aja, gitu. Spesifikasi desain, dokumen PSI, daftar proses safety critical equipment, penjelasan kode dan standar, ya. Kode dan standar ini banyak orang mengungkapkan dengan namanya raga gap. Nanti ada artinya raga gap ya, saya akan jelaskan juga sedikit. Oke. Kemudian dokumen semua peralatan yang termaktub dalam program PSM itu harus disimpan, ya, terutama terkait equipment desain basis ini. Nah, misalkan dokumen-dokumen terkait pressure vessel, gambarnya, karena pressure vessel itu jarang Pak yang beli jadi gitu ya, biasanya pesen, karena sesuai dengan proses di pabrik itu gimana, pesen nanti ada fabrikasinya itu tentu misalkan di luar pabrik itu ya, atau kadang-kadang saya nggak tahu, kalau kayaknya nggak mungkin kalau di pabrik deh, biasanya di luar terus nanti diangkut gitu ya ke dalam pabrik itu. Nah, kalau pressure vessel yang ini besar ya biasanya nanti diangkutnya pakai kaki 1000, diangkutnya malam-malam gitu ya. Nah, itu perlu ada drawingnya ya, perlu ada gambar-gambarnya kayak gini gitu. Jadi kita ini tentu ini bukan rehearsal ya. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi kalau harus ada gambar-gambarnya kayak gini gitu. Ada penjelasan-penjelasan itu. Jadi bisa kelihatan dalamnya kayak apa. Jadi nggak perlu bongkar gitu untuk bisa mengetahui apa dalamnya kayak apa. Dari drawing aja ngerti orang. Tangki ya. Kemudian pompa ya, instrumen, kemudian mesin pembangkit energi, turbin, diesel ya. Turbin diesel engine atau misalkan gas engine ya, itu juga harus ada dokumen manualnya ya, sehingga kita bisa tahu equipment ini sebenarnya kayak apa sih di dalamnya gitu. Heater misalnya ya, itu juga perlu diperoleh data-data. Dan ini cuma contoh ya, ini cuma contoh. Tentu equipment yang lainnya juga yang apalagi kalau kita berbicara yang namanya critical equipment, nanti ada sedikit definisinya critical equipment itu apa. Kita harus punya equipment design dan aset desain basisnya. Ya, kemudian dokumen semua peralatan proses yang termaktub dalam program PSM itu juga harus disimpan, dan termasuk peralatan untuk mengontrol containment, ya, corrosion protection. Nah, untuk mengontrol containment, kalau kita bicara mengontrol containment di sini, kita berbicara mengontrol primary containment. Nanti untuk secondary containment ya, itu juga ada di bawah. Nah, saya yakin bahwa Pak sudah familiar ya dengan istilah primary containment. Ya, kalau pipa itu primary containment-nya ya pipa itu. Nah, kalau tangki fluida misalnya ya, fluida berbahaya gitu. Misalkan kalau di Pertamina itu ada tangki, misalkan tangki Pertamax gitu ya. Tangki itu adalah primary containment-nya. Nah, di sekitar tangki itu nanti ada dike, ada ban wall. Itu adalah secondary containment. Nah, kalau bahan kimia sudah keluar dari primary containment, itu namanya loss of primary containment atau LOPC. Dan itu kategorinya udah masuk ke sebuah insiden yang harus diinvestigasi. Fan scrubbers, flares, saya nggak akan baca detail tentang ini ya Bapak-Bapak ya. Tapi intinya kurang lebih ini beberapa Ibu ya, ini equipment yang perlu desain basisnya. Baik. Kemudian dokumen peralatan yang termaktub dalam program PSM juga harus disimpan, misalkan seperti untuk misalkan untuk pemeliharaan, servis dan diagram operasi tadi juga sudah disebut beberapa oleh Pak Toto tadi.
Kemudian batas-batas maksimumnya, minimum, batas temperatur, tekanan, aliran maksimum atau aliran minimum itu juga harus disimpan dengan jelas ya. Batas operasi yang diharapkan ya. Nah, kenapa kok dokumen-dokumen ini tadi termasuk yang di atas tadi gitu itu harus disimpan? Karena nanti kan di pabrik itu Pak, ya generasinya kan ganti. Akan ada orang yang pensiun ya, atau mungkin ada orang yang pindah ke perusahaan yang lain atau dapat promosi gitu ya, atau misalkan wafat ya. Nah, kalau ilmunya tersimpan di orang itu tidak dibangun secara sistemik dalam sebuah dokumen ya, hati-hati itu nanti prosesnya itu bisa apa ya, proses pemahaman tentang proses dan sebagainya bisa ke bawah orang itu ya, kayak itulah. Ilmunya ke bawah mati ya Pak Broto Oh berarti. iya betul, ilmunya ke bawah mati. Kayak contohnya gini, eh, mungkin ada pernah dengar anu ya, apa namanya, kuis kata berkait ya, 5 orang berjejer gitu kan, lalu yang paling belakang dibisikin, nanti yang ujung ngomongnya beda. Itu kalau prosedur tidak tertulis, itu kalau dokumen nggak disimpan gitu. Tapi kalau dokumen itu disimpan, oh, sebentar saya lupa, ini ada dokumen ini, saya coba cek dulu, ada tulis jelas. Oh ini gini 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 gitu. Nah itu gunanya dokumen itu disimpan dengan disiplin ya. Dokumen PSI, hazard, proses desain basis, sama aset desain basis. Nah, kemudian dalam mengelola aset desain basis ini, equipment atau aset desain basis ini perlu dibuat sesuai dengan prinsip yang namanya sesuai dengan prinsip Raga Gap ya. Raga Gap itu artinya ini Pak, yang huruf merahnya itu. Raga Gap itu artinya adalah recognize and generally accepted good engineering practices. Intinya adalah kode-kode dan standar gitu yang dikeluarkan misalkan oleh kayak organisasi profesional seperti ASME, API, ANSI, ISA dan sebagainya. Ya. Kalau API ini Pak ya, saya lupa kalau ASME. ASME juga mungkin sama. ASME sama API ini dua-duanya recommended practices. Jadi nggak harus gitu. Nah kalau OSHA wajib. Kalau di Amerika ya, misalnya di Amerika itu wajib. Kalau di Indonesia ya tadi misalkan kayak peraturan Kepnaker yang tadi saya sebut di atas terkait apa, bahan kimia berbahaya itu harus diikuti, wajib. Ya. Kemudian Raga Gap ini juga source-nya bisa dari pembuat peralatan OEM, ya, ya pembuat mesin atau apa kontraktor EPC, ya. Peraturan internasional dan nasional, ya, yang bisa dijadikan sebuah rujukan. Dan kemudian ada proses industry practice (PIP). Nah, biasanya critical equipment ini ada definisinya. Kurang lebih definisinya seperti inilah. Komponen atau peralatan, ya, kalau dia fail, dia gagal bekerja, ya, itu bisa menyebabkan atau mendorong lepasnya atau terpaparnya suatu bahan kimia berbahaya dalam jumlah tertentu. Ya, bisa menyebabkan terlepasnya energi, bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, gas beracun. Ya. Ini contoh beberapa critical equipment ya, peralatan yang mengolah bahan kimia berbahaya, bahan berbahaya, pressure tester, proses peralatan pada proses dan pipa. Biasanya kalau pabrik petrochemical yang mengelola bahan kimia berbahaya bertekanan tinggi, temperatur tinggi, itu apa? Simpelnya semua equipment di pabrik itu bisa masuk ke dalam kategori critical sih, gitu. Tapi nggak selalu harus begitu ya, tapi secara umum begitu. Kemudian ini contoh PSM critical yang lain, containment control, ya, atau deep protection, itu kan mengontrol supaya tidak korosif pipa underground. RV itu relief valve, RD itu relief device. Semalah. Struktur pipa, ya, jangan disangka loh, struktur pipa itu nggak boleh turun. Ya kalau struktur pipanya turun, pipanya belengkok. Kalau pipanya belengkok, nanti bisa jadi di sambungannya crack. Kalau sambungannya crack, nanti bisa terjadi rilis gas. Kalau dia mengelola gas, atau kalau terjadi kebocoran bahan kimia, atau hidrogen misalnya. Ya, kalau ketemu api kan, ya, fan scrubber, sistem flare. Heat transfer, ya itu juga. Heat transfer itu hati-hati, terutama flow-nya. Ya, kalau flow-nya terlalu rendah, nanti bisa terjadi pemanasan. Kalau dia pakai misalkan bahan anu ya apa namanya, minyak apa, heat transfer oil ya sebagai penghantar panasnya. Ya, kalau dia terlalu rendah flow-nya, itu hati-hati nanti heat transfer oilnya itu dipanasin di sistem heat transfernya itu lebih lama sehingga lama-lama bisa mengalami apa namanya, karbonisasi di satu titik bisa terjadi namanya crack. Ya, kalau crack itu bisa rilis nanti, dan kalau rilis ketemu sumber panas di transfer tadi berupa apa ya, semburan apinya misalkan, meledak. Check valve ya, excess flow valve, shutdown control ya, ini juga masuk ke dalam critical equipment. Nah, sensor, logic solver, final control element ini kalau kita berbicara safety instrumented system itu harus terdiri dari 3 ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda melakukan PHA, Anda melakukan apa namanya, IBPR, HIDADISI, terus Anda ngasih rekomendasi tentang sebuah kontrol gitu yang mengolah bahan kimia berbahaya, itu harus ada 3 ini, sensor, logic solver, sama final control element. Simpelnya gini, analoginya. Safety monitoring dan emergency communication system ini juga ya termasuk radio gitu ya.
Sistem radio itu ya harus kita pelihara. Itu kecil gitu radio HT, gitulah gitu ya. Untuk komunikasi satu dengan yang lainnya, atau biasanya kalau ada SCADA apa ya ada SCADA gitu ya. Jadi informasinya bisa dilihat di stasiun yang jauh gitu. Itu critical equipment. Ya, alarm emergency itu juga termasuk sistem hidran. Ya, hidran itu air, Pak, Bu, ya, cuma air gitu. Pipa pecah paling orang kecipratan basah gitu doang kan. Tapi kalau itu gagal berfungsi dengan baik, kalau ada kebakaran, kebakaran itu bisa jadi katastrofis. Nah, itu yang namanya berbagai macam sistem peralatan pemadam api. Ya, apakah hidran termasuk selangnya, ya, pompanya, mesin penggeraknya, gitu ya. Mesin penggeraknya kan kadang-kadang ada motor listrik, kadang pakai diesel gitu kan. Itu semuanya masuk ke dalam kategori critical equipment yang harus dirawat dengan baik. Active mitigation system, ya. Nah, ini fire protection system dan itu masuk sprinklers, ya. Flood system, fire water supply pompa tadi sudah saya sebutkan ya. Dan fire doors itu juga masuk ke situ ke dalam biasanya critical equipment. Ya, secondary containment, ya, dikes, sump, sewers itu juga masuk ke dalam critical equipment yang harus diregister ya di dalam sistem sehingga nanti ada program maintenance-nya. Nggak boleh ada crack. Ya, secondary containment, crack. Nanti bisa kemana-mana malah. Ya, firewalls juga klasifikasi listrik dan sebagainya. Sistem service dan utility, ya, suplai nitrogen, apalagi kalau misalkan bahan kimia tersebut bereaksi dengan oksigen, sehingga di tangkinya perlu di purging dengan nitrogen, ya. Mencegah korosi pada saat misalkan nggak dipakai, ya misalkan pipa gas ini juga begitu kan, pipa gas setelah misalkan dipasang, dikubur gitu selesai gitu, ya itu nggak boleh dibiarkan begitu aja Bapak Ibu, itu harus misalkan dikasih nitrogen, karena kalau nggak nanti dikhawatirkan ada oksigen, uap air di dalamnya itu tadi, itu bisa menyebabkan pipa itu mengalami corrosion. Nah, itu harus di-purging dengan nitrogen sebelum dipakai ya, gitu. Nah, tentu kalau misalnya nanti setelah dialirkan gas, ya udah gasnya itulah yang akan ada di dalam pipa itu. Instrumen air supply, backup, ya UPS, itu juga masuk UPS, ya, uninterrupted power supply. Itu harus dites baterainya satu demi satu secara rutin, ya, dicek voltasenya gimana. Jangan sampai nanti begitu terjadi power shutdown, UPS-nya nggak bisa berfungsi. Bahkan UPS ini kadang-kadang nggak ada redundant, dibikin dua, satu fail, satunya jalan, dan itu dua-duanya harus dites. Diesel genset, ya, baterai dan untuk sistem komunikasi. Ini safety design adalah pertimbangan aktivitas operasi pemeliharaan saat fase desain. Ini ada contoh-contohnya apa ya? Simpelnya gini kok. Safe in design ya. Misalkan jarak antara handrail, ya, jangan terlalu lebar, ukuran tangga. Nah, ini contohnya Pak Bu ya pada safe in design. Nah, ini sebelah kiri ini adalah sebuah boiler yang pakai bahan bakar gas ya. Foto ini itu saya ambil dari control room, pintu control room yang ada di belakang saya. Dan pintu control room itu pintu satu-satunya adalah pintu tempat saya ngambil foto ini ya. Ini pintu yang berikutnya di area boiler itu, dan kemudian ada pintu satu lagi di sebelah kanan sini yang kemudian nggak tertutup. Ya. Nah, kemudian di sini mereka memasang shutdown valve-nya di sini. Saya sempat diskusi sama teman-temannya yang ada di situ, Pak, kalau misalkan boilernya ini kebakar, ada kebocoran gas yang sampai cepat nyala gitu, Bapak berani nggak mencet ini gitu? Ya jawabannya nggak firm. Ya ada rasa takut gitu. Setelah saya ceritakan ini potensinya seperti ini, itu dan sebagainya. Ya, safe in design. Ini kan tinggal kabel aja ditarik ke control room. Dan terus juga control roomnya itu agak unik. Pintu keluarnya cuma tempat saya berdiri ini. Ya. Terus padahal di belakang control room itu taman. Ya seharusnya kan bisa dibikin pintu satu lagi gitu misalnya ya. Untuk supaya orang bisa escape dari situ. Contoh lainnya ini sebuah tangki ya yang posisinya tuh agak ke bawah, oke. Saya nggak gali lebih detail ya. Kenapa kok sampai di bawah lebih ini gitu. Tapi intinya pada saat hujan itu tergenang air. Ini simple thing loh Pak, Bu. Ya, in design pada saat desain itu harus dipikirkan supaya ini udah berlumut gini ini ada lumpur-lumpurnya gitu kan berarti kan udah lama gitu ya ada lumutnya lah yang baru berlumpur tapi intinya nih teki ya ini strukturnya kan bisa mungkin setahun 2 tahun biasa oke 5-10 tahun gitu. Ini kan mempercepat korosi merepotkan maintenance juga jadi ada kerjaan tambahan gitu. Oke. Ya ini proses safety information harus didokumentasikan dijaga dan dipelihara dikomunikasi kepada kerja yang melakukan terus siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya ya kita semua. Ya. Siapa aja? Kalau manajemen ini tanggung jawabnya apa? Mengimplementasikan standar PSI. Ya. Manajemen ini tuh biasanya definisinya tuh Pak ya dari supervisor sampai yang presiden direktur lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara manajemen ini di sini, itu level supervisor itu mungkin responsible. Ya, nanti di atasnya supervisor, mungkin supervisor sama superintendent gitu biasanya responsible. Tapi nanti kalau udah manager ke atas itu accountable. Ya. Membantu memastikan bahwa setiap personil mengikuti persyaratan yang tertera pada tenggat. Nah, untuk membantu memastikan seperti ini, itu harus dibangun program. Harus dibangun sistem PSM-nya. Gimana trainingnya? Gimana nyimpan dokumennya? Kalau misalkan perlu loto, perlu permit, perlu bikin JSA, gimana mereka mengaksesnya? Bla, 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 bla. Dibangun sistemnya.
Manajemen lini. Kenapa manajemen lini begitu? Karena mereka lah yang bisa ngomong yes or no. Mereka lah yang punya budget. Ya. Pastikan aktivitas dasar lain terkait proses diketahui, dikelola lebih awal. Pastikan konsep inherently safer design diketahui dan dikelola lebih awal. Ya, ini ada workshopnya sendiri, Pak. Saya pernah juga ngasih webinar tentang inherently safer design ini. Ya. Kemudian pastikan sisi operasi memenuhi standar perusahaan. Pastikan komitmen penyediaan sumber daya yang cukup ya diimplementasikan. Hati-hati, ini sumber daya ini bisa macam-macam ya. Bisa jumlah orang, ya, bisa stok barang, ya, apalagi barang yang critical equipment gitu ya. Itu juga harus diperhatikan, ya. Jangan hanya misalkan berpikir cutting cost, ya, tapi orangnya dikurangi, sementara orang itu orang penting gitu. Salah satu kejadian di BP Texas, kemudian di Bhopal itu kan karena orangnya dipotong. BP Texas itu setelah di review lebih jauh, ternyata waktu itu BP habis merger sama Amoco. Nah, kalau dua perusahaan itu merger, biasanya pertama dipikir adalah cutting cost. Cutting cost yang paling gampang itulah employee. Dan BP begitu. Jadi waktu kejadian di Texas itu, di control room itu cuma ada satu orang operator, padahal di situ ada 3 sistem mesin pada saat start. Seharusnya ada seorang supervisor, ya siang-siang kejadian, karena cuma siang. Itu supervisornya itu minta izin karena ada keperluan keluarga. Yang seharusnya di situ ada 3 operator sama supervisor jadi 4. Cuman pada saat terjadi merger itu tadi cutting cost-nya salah satu yang dipotong itulah jumlah employee di dalam control room. Ya, tanpa dilakukan sebuah review analisis yang dalam. Itu pasti cari-tarik ke belakang tuh gitu Pak ternyata. Ya, dari investigasi insidennya. Bangun tim dan jaringan yang relevan untuk PSI, ya, dan membangun proses manajemen of change yang efektif. Pastikan PSI itu diaudit secara efektif pada audit PSM. Ya. Audit PSM biasanya ada 14 elemen. Ya. Itu nanti ada audit PSI-nya. Elemen PSI-nya juga perlu diaudit. Ya. Contohnya misalnya PNID-nya relevan nggak sih dengan yang ada di lapangan? Gitu. Saya pernah ketemu gini. Ada sebuah sistem staff turbin ya di sebuah kantor fasilitas ya. Saya nggak usah sebut nama fasilitasnya apa. Yang jadi ada turbina ya. Jadi di turbina ada sistem startupnya itu safety valve-nya itu dua-duanya dibuka ya. Sementara di turbina safety valve-nya cuma satu yang dibuka. Sistemnya sama persis ya. Layout-nya itu sama persis. Yang satu dibuka, yang satu cuma satu dibuka, yang satu dua-duanya dibuka gitu. Saya sempat bertanya tuh, Pak ini yang bener yang mana? Dan ya mereka waktu itu juga perlu waktu untuk menjawab itu gitu ya. Dan itu bisa dilihat Pak dari dokumen proses safety information-nya ya, dari proses desain basisnya. Oke, waktu itu saya lagi melakukan assessment sana, PSM. Nah, apa tanggung jawab tim capital project ya? Tim capital project ini bisa kontraktor, cuma tentu pada saat capital project ini berjalan harus ada orang yang nanti akan mengoperasikan pabrik itu gitu. Kayak waktu saya yang di India tadi Pak ya, pabrik apa yang construction pembangkit listrik tenaga batu bara tadi. Itu calon plant manajernya itu udah duduk di proyek itu. Udah ditunjuk, udah di situ. Jadi dia juga terlibat dalam pembangunan proyek gitu. Ya. Menentukan dokumen PSM, dokumen desain basis yang penting. Oke. Supply dan penerima barang ini di orang-orang di warehouse ya, itu juga perlu dikomunikasikan kepada mereka ya, tentang receiving inspection-nya ya. Pastikan dokumen diterima ya, kemudian menyampaikan dokumen PSM kepada personel yang sesuai. Nah, orang-orang di warehouse biasanya kayak misalnya spare parts gitu ya. Itu harus ada namanya minimum essential receiving inspection-nya. Kalau misalkan terima gasket dalam jumlah yang banyak, kalau misalkan ada sebuah capital project, kita menerima pipa dalam jumlah yang banyak, yang sama ukurannya, itu gimana inspeksinya supaya kita yakin pipa yang dikirim itu semua schedule-nya benar, bahannya benar, welding-nya benar, seamless kah? Atau harus ada welding-nya kah? Ya, itu harus ada prosesnya, sehingga si orang-orang yang menerima barang itu juga mengetahui spek-spek bahan yang dia terima itu harusnya seperti apa. Kontraktor ini penting ya, kontraktor yang bangun gitu ya. Ya dia harus menyediakan dokumen PSM penting seperti yang dalam spesifikasi ya, termasuk bahkan kadang-kadang beberapa kontraktor itu juga diminta untuk bikin desain dari prosesnya. Kalau kita bicara PSM elemen yang lainnya, tadi kan ingat ya waktu itu di atas itu kan PSM ini adalah bagian dari PSM. PSM ada 14 elemen. PSM ini nggak berdiri sendiri ya, tidak berfungsi terpisah dari elemen PSM lainnya, tapi saling interdependen, saling tergantung satu dengan yang lainnya. PSI ini merupakan tulang punggung dari seluruh elemen PSI, ya, karena itu harus akurat, lengkap, dan informasinya dapat diakses. Misalnya ini terkait dengan proses safety management standar. PHA itu terutama HAZOP itu penting sekali melakukan HAZOP dengan PNID yang up to date. Ya. PHA kita bisa tahu prosesnya gimana, hazardnya apa itu dari proses safety information document. Ya. Karena itu kalau PHA itu Pak ya, di bagian dari persiapan sebelum PH itu dimulai, yaitu dokumen-dokumen itu juga harus ada dan disiapkan. Ya tentu tim yang ikut juga harus paham itu semua. Ya.
enak Pak kalau PHA nanti timnya tuh paham, dia tahu oh Pak di sini ada instrumen ini Pak, di situ ada instrumen ini instrumennya di bypass ini begini ini begitu, hafal. Ya, emosi ya itu juga perlu PSI dokumen karena bisa jadi emosi ini itu perlu merubah PNID ya. Nah, karena mungkin di situ terjadi pencabangan sebuah pipa bahan kimia berbahaya misalnya hotel atau apalah istilahnya begitu ya. Result safety review ya, emergency planning and response itu juga penting mengacu kepada dokumen PSI. Karena nanti biasanya ini emergency response ini mengacu dari dokumen PSI yang dianalisa di PHA. Nanti pada saat Anda melakukan PHA, Anda harus tahu tuh skenario terburuk bisa terjadi di titik mana aja. Misalkan di titik bagian sini ada pipa gas bertekanan 100 psi. Ada di sana ada misalkan apa apalagi ya, misalkan bahan kimia hidrogen misalkan ya. Ada tangki hidrogen yang volumenya sekian terletak di area ini gitu. Nah, nanti kita perlu membuat skenario terburuk possible skenario terburuk yang terjadi seperti apa, blastingnya kayak apa. Sehingga nanti perlu dibikinkan kalau misalkan itu terjadi di emergency response. Oke. Training sama performance training juga perlu ya. Untuk bisa melatih seorang yang melakukan pemeliharaan atau mengoperasikan critical equipment, nah mereka bisa tahu cara mengoperasikan, cara memeliharanya gimana itu dari dokumen process safety information. Membuat prosedur operasi, ya melakukan safe work practices, permit to work, CSA, dan sebagainya. Program mechanical integrity, ya itu sangat tergantung sekali dengan dokumen process safety information. Karena itu harus tersedia, ter-up to date, dan dikomunikasikan kepada semua orang. Ya, memberikan fondasi dalam mengidentifikasi dan memahami potensi bahaya. Ini merupakan langkah pertama dalam membangun PSM. Ya. Nah, dengan elemen PSM yang lain, proses membangun PSM akan membantu mencegah insiden yang katastrofis. Ini slide terakhir dari saya, Bapak Ibu. Monggo kalau misalkan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup jelas ya. Ada pertanyaan di chat Ya. nih dari Pak Arjuna. Presentasi dari Pak Bro tadi sangat menarik ya, terutama kita belum bahas soal masalah proses operation dari suatu plant yang istilah high risk seperti petrochemical ya. Satu hal yang saya soroti di sini ya, kegagalan proses ya, tentu yang dari yang Pak Bro sampaikan tuh, kalau menurut saya pemahaman saya itu bersumber dari dua ya, overshoot dari proses operation tersebut sendiri, entah tuh fluid transport yang velocity melebihi sekian-sekian kriteria DTP velocity sekian gitu ya, sama proses operation yang gagal dari segi inventory-nya, entah leakage di pipanya, equipment-nya, atau mungkin lifetime daripada inventory tersebut ya. Berkaitan dengan pertanyaan saya tadi itu ya, mengenai chemical interaction, itu kan biasanya sering bahas di HAZOP Pak ya. Kalau high concentration, less concentration, tapi terutama misalnya high concentration ya. Katakanlah misalnya kita bicara reaktor di pabrik petrochemical yang high risk seperti catalytic converter atau misalnya hydrocracking converter ya, yang ada reaksi dengan hidrogen. Bayang seperti apa ya Pak ya, high risk Pak ya, hidrogen kan yang mudah meledak dan sebagainya itu ya. Cuma kalau untuk pengalaman dari segi tersebut, dari segi proses operation, apakah cukup kita pakai semacam apa yang saya sampaikan di chat itu, seperti fuel gas detector, fire detector, tapi itu kan terjadi, kalau sudah keburu terjadi kan rentang waktunya sangat sangat cepat ya, sekali gas hidrogen bocor itu kan ya tinggal nunggu nasib aja ya, takdir istilah gitu ya. Cuma untuk mengantisipasi namanya overshoot proses itu emang agak susah Pak, seperti misalnya di reaktor hydrocracking tersebut ya. Itu gimana Pak? Apakah perlu dipasang banyak alat detektor proses atau sebagaimana seperti apa Pak ya? Karena kejadian seperti kayak gitu kan udah, kalau ada kejadian ya baru nyesel ya. Tapi kita sebagai orang proses terus memikirkan bagaimana sesuatu bisa terjadi sebelum fatal gitu Pak ya. Seperti apa Pak ya? Pada prinsipnya sih gini Pak. Pada saat Anda melakukan HAZOP, ya, ini saya belum baca kalimat Bapak sih, tapi intinya gini. Kalau misalnya pada saat Anda melakukan HAZOP, itu kan yang perlu Anda pahami dulu itu jadi gini, pada saat melakukan HAZOP itu orang-orang yang ikut HAZOP itu harus orang-orang yang punya pengalaman ya, karena yang namanya HAZOP atau PH itu perlu skill, knowledge sama professional judgment gitu. Ya Pak. Kalau orang-orang itu sudah paham proses dan lain sebagainya, dia bisa kasih masukan yang berbagai macam isu lah gitu. Bahkan mungkin dia pernah mendengar insiden di sini itu kayak begini sehingga ini perlu begini gitu. Nah itu satu, itu perlunya begitu Pak ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan Anda melakukan HAZOP ya, nanti kan Anda perlu bikin dua aspek yang perlu dibangun. Sebenarnya bukan dua aspek ya, tapi gini, intinya kan Anda perlu paham hazardnya dulu ya. Ini saya bicara secara overall aja ya. Lalu Anda perlu bicara juga possible consequence apa yang mungkin terjadi. Salah satu dalam menentukan hazard ini adalah dengan memahami chemical reactivity matrix gitu. Di situ ada bahan kimia apa saja yang berkecimpung di situ, dan kalau campur itu gimana efeknya ya. Nah, untuk bisa memahami ini lebih dalam, tentu Anda juga perlu mengajak diskusi orang chemical engineer ya. Nah, nanti setelah Anda paham hazard sama consequence, kan Anda perlu bikin barrier-nya ya.
Nah, barrier ini kan ada dua. Barrier ini ada barrier of control, yaitu barrier sebelum terjadi release, loss of containment. Kemudian ada barrier ya kalau terjadi release of loss containment ini mesti bagaimana itu namanya barrier of mitigation. Prinsipnya sih Pak, Bapak supaya tidak terjadi kebocoran itu, ya itu perlu bangun barrier of controlnya ini apa yang cukup kuat lah gitu ya. Nah, biasanya sih beberapa barrier of control yang perlu dibangun cukup kuat ini salah satunya adalah program mechanical integrity, gitu, program peralatan. Mechanical integrity ini bukan cuma sekedar maintenance ya. Mechanical integrity ini itu diawali dengan memahami apa namanya critical equipment. Listnya itu apa? Critical equipment itu apa? Ya, dan kemudian nanti dari list of critical equipment itu kan perlu dilakukan suatu aktivitas baik itu mengoperasikan ataupun memelihara. Nah, mengoperasikan critical equipment itu atau memelihara critical equipment itu namanya critical task. Ya. Nah, kalau udah diidentifikasi critical task-nya, nah ini critical task diidentifikasi pada saat PH, karena PH itu benar-benar dalam Pak sebenarnya, karena itu PHA ya, itu dilakukan pada saat drawing. Bahkan jauh hari sebelum itu pun juga sudah dipikirkan, tapi high level biasanya. Nah, kalau udah drawing itu detail. Ya, sampai nanti pada saat di SSR dan sebagainya itu juga harus sampai ada S-build-nya. Nah, apa tesnya mana ya? Oh, critical equipment, ya, critical equipment, critical task. Nah, setelah Anda menentukan critical task-nya itu, di program mechanical integrity, nah critical task ini kan perlu diidentifikasi, Pak, ya. Inspeksinya gimana? Ya, preventifnya gimana, prediktifnya gimana? Kemudian program maintenance-nya gimana? Ya, itu kan perlu diidentifikasi di situ kan, sehingga nanti cukup jelas gitu bagaimana memelihara equipment tersebut. Critical task ini itu perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai pemahaman terhadap task tersebut. Nah, untuk orang itu memahami task tersebut, dia harus ada program trainingnya. Orang ini itu disebut critical position. Ya. Nah, critical position itu ada dua macam. Ada critical position yang responsible, yang dia buka obeng, buka pipa, itu yang responsible. Orang-orang di lapangan biasanya supervisor, foreman, sama operator. Sama yang accountable. Yang accountable itu mungkin superintendent, sampai manager, dia harus membangun sistemnya. Itu critical personelnya. Nah, critical personel ini, Pak, itu juga harus dibangun program trainingnya itu gimana, gitu ya. Nah, saya mungkin nggak akan bahas detail apa case-nya Bapak gitu ya, karena kalau case-nya Bapak itu ya kalau misalkan sering terjadi insiden, ya itu perlu ditengok sih apa kira-kira dari sistemnya tadi itu yang missing itu ada di mana gitu ya. Apakah memang misalkan interloop-nya itu ada sistemnya apa, detektornya itu ada yang kurang, atau jangan-jangan mungkin terjadi kebocoran itu karena misalkan welding-nya atau gimana bla bla misalkan gitu ya. Saya mungkin belum bisa jawab itu. Tapi intinya seperti itu sih Pak. Kalau misalnya kita mau membangun sebuah sistem di pabrik gitu ya, di sebuah apa namanya yang pabrik petrochemical, itu ada itu program proses safety management, ada runutan-runutannya gitu yang perlu dibangun di situ secara sistemik gitu. Kurang lebih gitu Pak Arjuna mungkin ya jawaban saya ya. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Arjuna. Ya, mungkin termasuk juga possible chemical reaction-nya yang overshoot seperti Yes. apa ya. Kalau temperatur naik Yes. sekian, jadi berapa, itu harus lengkap informasi prosesnya berarti Pak ya? Betul. Ini kan ada pertanyaan juga nih, apakah cukup dengan memasang fire sama gas detector yang terkonek ke bagian dalam dari inventory yang memuat hazardous fluids ya, misalnya di kolom distilasi yang tadi ditunjukkan. Mungkin bisa Pak, karena tapi mungkin gini ya, kalau fire sama gas detector itu kan setelah kejadian, dia mitigation gitu kan. Tapi kan yang kita pengen jangan sampai bocor gitu loh, kalau bisa kan. Nah, kalau yang namanya udah bocor itu kan berarti ya kita investigasi aja dulu. Misalnya, mudah-mudahan saya nggak anu ya, jangan-jangan materialnya salah misalnya. Jangan-jangan weldingnya juga gimana gitu. Karena itu kalau kita berbicara material sama welding itu salah satu program mechanical integrity itu namanya quality assurance. Ya. Sehingga waktu kolom distilasi tadi dibangun, Pak, itu harus ada satu proses yang mana kita milih vendor yang punya pemahaman membangun itu tadi, dan nanti pada saat membangun itu juga ada schedule-nya, gimana ada hold point-nya. Hold point itu kita datang ke sana misalkan pada saat barangnya udah dikirim gitu ya, tapi belum dilas gitu. Kita mungkin juga melakukan inspeksi barang, materialnya benar apa enggak, bahannya benar apa enggak, karbon steel yang sesuai apa enggak, bla 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 dan sebagainya. Kalau kita tanda tangan lanjut, nah gitu kan. Pasang, dilas gitu. Nanti begitu dilas tapi belum dilas semua, nanti ada hold point-nya lagi. Kita datang ke sana, mungkin kita bawa inspektor kita, bla 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 ngecek dan sebagainya. Semuanya sesuai baru lanjut. Ya kayak gitu, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Rudi mengenai Dari Pak apa? Rudi ya. Ya. Oke, dari knowledge semua yang tadi yang lebih dalam. dijelaskan Pak Broto itu kalau mau lebih deep dapat knowledge-nya, program trainingnya apa saja ya. Gini Pak Rudi, yang bagus sih gini ya. Apalagi kalau kita kalau bicara PSI, itu kan kita bicara petrochemical, kita bicara pokoknya refinery gitu-gitu ya, yang mengelola bahan kimia berbahaya. Nah, step-nya tuh begini. Yang pertama itu harus paham dulu PSM, proses safety management. Ya, tadi kan ingat ya, safety dibagi 3, behavior, PSM, sama environmental di atas tadi ya. Sementara PSI itu adalah bagian dari PSM. Nah, pertama harus tahu dulu nih konsep PSM gitu. PSM ini apa sih gitu? Elemennya itu apa aja? Terus saling keterkaitannya itu gimana gitu. Itu satu ya. Nah, nanti dari elemen-elemen PSM itu kita bisa tentukan Pak, trainingnya itu dari elemen-elemen tadi yang perlu dibangun itu apa ya. Termasuk training PSI.
training PHA. Tapi yang lebih ideal gini, sorry tadi saya agak lupa ya sebelum paham PSM tadi. Biasanya tuh begini Pak, kalau misalkan ada satu perusahaan yang ingin membangun PSM-nya, ya eh, kadang-kadang perusahaan itu belum tahu dia program PSM-nya itu sejauh mana, gitu. Sudah baguskah? Kalau sudah bagus apa yang bagus? Kalau ada yang kurang apa yang perlu diperbaiki? Ya, nah biasanya tuh kami mengajukan yang namanya assessment dulu, ya assessment PSM. Tergantung ukuran pabriknya. Kalau pabriknya besar bisa jadi PSM assessment itu 3 hari, 4 hari. Tapi kalau pabriknya relatif agak kecil, mungkin 2-3 hari cukup. Ya, nanti ada konsultan kami turun, nanti dari elemen PSM yang 14 itu, kita lihat strengths-nya di mana, kita lihat yang bagusnya di mana, kita lihat room for improvement-nya di mana, kemudian dari strength sama room for improvement-nya itu, strength-nya dipakai buat mendorong room for improvement berupa rekomendasi. Gitu. Nah, nanti rekomendasi-rekomendasi itu ada anunya, Pak Rudi. Case by case, setiap perusahaan itu beda-beda. Ya, ada anunya, apa sih yang mesti dilakukan? Bahkan kadang-kadang bisa dibuat kayak roadmap-nya, ya. Bisa jadi nanti perlu dibangun misalkan sebuah komite biasanya, ya. Nanti di bawahnya ada subkomite lagi yang perlu dibangun, yang itu melibatkan teman-teman dari operation, teman-teman dari maintenance, teman-teman dari safety dan lain sebagainya, dari engineering gitu. Dibangun struktur organisasinya, dan nanti kemudian implementasinya itu gimana, begitu. So mungkin gini, Rudi ya, Pak. Itu kalau mau membangun PSM, ya. Jadi programnya tuh ya itu tadi quite comprehensive gitu kan, dibangun dari awal. Nah, kalau misalkan sekedar pengen dapat knowledge-nya, ya itu tadi training knowledge itu kan berupa training ya biasanya ya. Nah, berarti ya trainingnya training PSM dulu. Nah, terus nanti dari masing-masing elemen PSM tadi yang relevan dan cukup yang relevan di pabriknya Pak Rudi ya. Itu apa saja? Nah, itu nanti baru identifikasi trainingnya seperti apa gitu. Mungkin gitu ya Pak Rudi ya. Jawabannya pertanyaannya dari Pak Rudi. Oke. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi, kayaknya waktunya kurang nih Pak Broto. Pertanyaannya masih banyak. Teman-teman sekali lagi yang ingin materinya tadi, yang ingin materi yang daging semua itu tadi, teman-teman bisa tinggal foto barcode-nya dan nanti teman-teman akan terhubung ke Mbak Siva berikut juga dengan sertifikatnya. Jadi sekali lagi event ini gratis alias nggak berbayar, namun kalau pengen materi yang daging semua, plus dapat sertifikat yang seperti di kanan, ada sedikit investasi sebesar Rp150.000. Silakan di foto barcode-nya, nanti teman-teman akan kehubung ke Mbak Siva. Oke, silakan yang mau foto. Kemudian kita butuh feedback, nggak ada gading yang tak retak, jadi kalau ada inputan-inputan, tolong difoto juga, kasih inputan ke kami, ke saya, ke Pak Broto, ke NQA, mungkin ada inputan yang sangat berarti dan kami akan melakukan improvement ke depannya. Jadi silakan dilakukan inputan untuk webinar yang pagi hari ini. Foto bersama Mbak Siva atau saya yang foto Mbak Siva? Boleh dari saya, Pak Putra. Oke, monggo silakan Mbak Siva, kasih senyum yang terbaik. Atau tersenyum atau... Untuk slide yang pertama saya hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Broto. Semoga menjadi amalan yang luar biasa dari sedekah ilmu di pagi hari ini. Sampai ketemu teman-teman di next. Terima kasih Pak Broto. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Putra. Pak Broto, ya. Terima kasih Pak Broto. Bapak Ibu. Ya, Pak Haji, Pak Budi Haji itu Pak. Selamat, terima kasih Pak Budi Haji. Pak, Luar biasa Pak Putra ini, luar biasa Pak. Pak Haji hari Senin mau ketemuan katanya sama Mbak Fevi ya, Senin ya? Oh gitu, siap. Itu Mbak Fevi ya. Siap. Oke, sampai ketemu ya teman-teman semua. Siap, Terima kasih. Ya, saya Livi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.